Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Jika teman-teman dan adik-adik mengklik video ini tentunya ingin belajar tentang fisika. Selamat belajar dan tetap semangat. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran materinya dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama itu besaran, vektor, pengukuran, dan angka penting. Langsung ke materi yang pertama yaitu besaran. Besaran berdasarkan satuannya itu terbagi dua. Yang pertama itu besaran pokok, yang kedua itu besaran turunan. Nah, pada materi besaran, kita juga akan membahas tentang dimensi besaran. Sebelum masuk ke besaran pokok, besaran turunan, kita pahami dulu apa itu pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan suhu, dan lain-lain. Di setiap besaran akan ada yang namanya satuan, yaitu ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya meter, kilogram, kon, kelvin, dan lain-lain. Untuk mengetahui nilai atau angka suatu besaran, dilakukanlah yang namanya mengukur. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Di sini saya akan jelaskan betapa pentingnya yang namanya satuan. Misalnya panjang, misalnya panjang. Ada seseorang yang mengukur suatu panjang benda diperoleh 5 meter. Orang yang kedua mengukur dengan panjang. Orang yang kedua mengukur panjang diperoleh 5 cm. Nah, jika satuannya tidak dituliskan, orang akan beranggapan bahwa itu sama, hasil pengukuran dua orang tersebut sama, yaitu 5. Tetapi ketika satuannya dituliskan ternyata beda antara 5 meter dengan 5 cm. Nah, itulah kenapa satuan itu harus selalu dicantumkan dalam setiap nilai dari suatu besaran. Selanjutnya kita melangkah ke besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Nah, contoh besaran pokok berdasarkan sistem internasional itu ada 7. Bisa diperhatikan pada tabel ini. Nah, di sini ada 7 contoh besaran pokok. Panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, ini adalah simbol dari suatu besaran. Panjang itu L, massa M, waktu T, arus listrik itu I, suhu itu T besar, intensitas J, jumlah zat itu N. Nah, di sini juga sudah ada satuannya. Nah, untuk suhu satuannya sistem internasionalnya itu Kelvin ya. Singkatan untuk setiap satuan dari besaran pokok di sini juga sudah ada, yaitu meter M, kilogram itu kg, kon itu S, dan seterusnya. Dimensinya untuk 7 besaran pokok juga sudah ada. Nah, untuk dimensi kita akan bahas pada materi selanjutnya. Kita melangkah ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Jadi besaran turunan itu asalnya dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah gaya, energi, daya, frekuensi, kecepatan, luas. Untuk besaran turunan masih banyak lagi selain dari 6 yang saya sebutkan ini. Nah, ini cuma beberapa kecil dari besaran turunan. Semua besaran dalam fisika selain dari 7 besaran pokok itu adalah besaran turunan. Nah, ini cuma bagian kecil yang saya sebutkan ini.
Simbolnya sudah ada untuk gaya F, energi E, daya itu P, frekuensi F kecil, kecepatan V kecil, luas itu A. Nah, satuannya juga sudah ada, singkatannya. Nah, ini singkatan dari satuannya. Nah, ini singkatan dari satuan besaran turunan. Kalau Newton itu cukup dituliskan N besar. Kalau Joule itu J, Watt itu W. Nah, kalau mau ditulis lengkap juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya dimensi besaran. Nah, dimensi besaran adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi maksudnya besaran di sini adalah besaran turunan. Jadi di sini akan menunjukkan bahwa besaran turunan itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Itulah tujuannya dimensi suatu besaran. Oke, contoh di sini ada 4 contoh yang saya tampilkan. Oke, yang pertama adalah luas, rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L pangkat 2. Nah, dari dimensi L pangkat 2 ini kita bisa mengetahui bahwa luas itu berasal dari besaran pokok panjang. Nah, tapi di sini panjang kali lebar ya. Lebar itu bagian dari panjang. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini dimensinya L pangkat 3. Berarti volume itu berasal dari besaran pokok panjang kali panjang kali panjang. Nah, tapi pada rumus yang biasa kita jumpai yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi perlu dipahami bahwa lebar dan tinggi itu nama lain dari panjang. Selanjutnya adalah massa jenis. Massa jenis, rumusnya massa per volume. Dimensinya M, L pangkat minus 3. Dari sini kita bisa pahami bahwa massa jenis itu berasal dari besaran pokok massa dan panjang. Oke, karena volume itu berasal dari panjang. Selanjutnya adalah kecepatan. Oke, rumusnya kecepatan itu perpindahan per waktu atau S per T. Dimensinya L kali T pangkat min 1. Nah, kecepatan dari dimensi ini menunjukkan kecepatan berasal dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, perpindahan. Nah, di sini perpindahan. Ya, perpindahan juga nama lain dari panjang. Ya, mohon maaf jika terdengar banyak sahutan ayam. Oke, selanjutnya contoh soal untuk dimensi. Tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama gaya, B usaha. Jadi kita akan menentukan bagaimana dimensi dari gaya. Oke. Gaya rumusnya itu massa kali percepatan. Jadi untuk mengetahui dimensi suatu besaran turunan harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Massa kali percepatan. Dan selanjutnya di sini sudah bisa ditentukan dimensinya. Massa itu dimensi dari M besar. Untuk percepatan dimensinya L T pangkat minus 2. Ini menunjukkan bahwa percepatan itu berasal dari besaran pokok panjang dan waktu. Jadi percepatan itu rumusnya V per T, yaitu kecepatan per waktu. Perkalian dimensi antara massa dengan percepatan diperolehlah M LT pangkat minus 2 dengan satuan kilogram meter sekon pangkat minus 2. Jadi satuan lain dari gaya adalah kilogram meter sekon pangkat minus 2. Jadi ini sama dengan 1 Newton. 1 kg meter sekon pangkat minus 2 itu sama dengan 1 Newton. Selanjutnya adalah usaha. Rumus dari usaha adalah gaya kali jarak. Oke, gaya. Nah, gaya dimensinya MLT pangkat minus 2. Di sini sudah dijelaskan bagaimana caranya. Jarak itu L. Jadi jarak juga nama lain dari panjang. Makanya dimensinya adalah L.
Dari perkalian ini diperolehlah dimensi usaha yang L pangkat 2 T pangkat minus 2 dengan satuannya kilogram meter pangkat 2 S pangkat negatif 2. Jadi untuk usaha satuannya adalah kilogram meter pangkat 2 skon pangkat minus 2 atau joule. Jadi 1 kilogram meter pangkat 2 skon pangkat minus 2 itu sama dengan 1 joule. Contoh soal yang kedua, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik, energi potensial dan energi kinetik. Jadi kita akan membuktikan bahwa energi potensial dan energi kinetik itu identik. Nah, energi potensial rumusnya adalah M kali G kali H. Atau massa kali percepatan gravitasi kali tinggi. Nah, massa dimensinya adalah M, percepatan gravitasi, nah ini tadi sudah ada percepatan, dimensinya sama yaitu L, T pangkat minus 2. Tinggi, dimensinya L, ya, karena tinggi merupakan bagian dari panjang, maka dimensinya adalah L. Hasilnya adalah ML pangkat 2, T pangkat minus 2. Jadi ini adalah dimensi dari energi potensial. Selanjutnya energi kinetik. Nah, 1/2 mv pangkat 2 itu rumusnya. Nah, atau 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2. Massa dimensinya itu M, kecepatan dimensinya LT pangkat minus 1 kali 2 sama dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Oke, setelah kita memperoleh hasil dimensi dari energi kinetik, nah, kita sudah bisa membuktikan apakah keduanya identik. Oke, kita perhatikan energi potensial dimensinya ternyata sama dengan energi kinetik. Jadi sudah terbukti bahwa energi potensial dan energi kinetik itu identik atau besaran yang sama, berasal dari besaran pokok yang sama. Nah, itulah tadi materi tentang besaran. Selanjutnya untuk materi vektor, pengukuran, dan angka penting akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga pembahasan dari video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman dan adik-adik sekalian untuk belajar di rumah. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.